Bersama Raffi Ahmad, Gibran Rakabuming Raka belusukan di Pasar Manggis, Jakarta Selatan. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan di Pasar Manggis, Jakarta Selatan pada Rabu 3 Juli 2024. Dilansir dari Kompas.com, Gibran sudah tiba di lokasi sejak pukul 8:10 waktu Indonesia bagian Barat. Ia pun kemudian berjalan menyusuri gang-gang padat penduduk di kawasan tersebut. Gibran ditemani oleh Raffi Ahmad dan sejumlah asisten serta ajudan lainnya. Ia pun tampak tak mau banyak bicara. Ia hanya membagi-bagikan buku-buku dan juga susu gratis untuk anak-anak di sekitaran lokasi tersebut. Bantahan Presiden Jokowi soal pernyataan dari Sekjen PKS. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membantah dengan tegas pernyataan dari Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang menyebutkan jika dirinya menyodorkan nama putranya sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke partai-partai untuk pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Jokowi pun meminta hal tersebut untuk ditanyakan secara langsung ke partai. Bantahan ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo usai meresmikan pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat pada Rabu 3 Juli. Dan selain itu, Jokowi juga membantah dirinya cawe-cawe di Pilkada 2024. Ia pun mengatakan urusan Pilkada 2024 menjadi urusan partai politik masing-masing. Insiden yang terjadi pada acara keagamaan di India. Pemirsa, sedikitnya ada 116 orang dilaporkan tewas dalam insiden desak-desakan di acara keagamaan India pada hari Selasa 2 Juli 2024. Jumlah kematian tersebut membuat musibah di kota Hathras, negara bagian Uttar Pradesh, tersebut menjadi tragedi yang paling buruk yang pernah terjadi dalam lebih dari 1 dekade terakhir di India. Insiden desak-desakan terjadi ketika ribuan umat Hindu hendak pulang dari acara yang dihadiri oleh pemimpin agama terkenal bernama Bole Baba. Kemudian dilansir dari kantor berita AFP, ketika orang-orang mencoba untuk meninggalkan lokasi acara keagamaan itu, badai debu tiba-tiba saja datang dan dahsyat muncul hingga memicu kepanikan di antara mereka yang hadir. Banyak orang kemudian tertimpa atau terinjak-injak pengunjung lainnya. Mereka pun jatuh bertumpukan dan beberapa orang lain dilaporkan terjatuh ke dalam saluran air di pinggir jalan di tengah kekacauan tersebut. Kemudian perwira polisi senior setempat Salap Matur mengatakan tampaknya ada lebih banyak orang yang datang daripada yang diundang atau yang diperkirakan. Dan beberapa jam setelah kejadian tersebut, Kaitra mengatakan bahwa jumlah korban tewas mencapai 116 orang. Sementara ada sebanyak 18 orang lainnya terluka parah. Jokowi minta sengkarut harga obat mahal diselesaikan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta sengkarut harga obat mahal diselesaikan oleh sejumlah menteri terkait dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 3 Juli 2024 pagi hari. Pasalnya harga obat dan juga alat-alat kesehatan dalam negeri jauh lebih mahal 300 hingga 500% atau 3 hingga 5 kali lipat dibandingkan dengan negara tetangga termasuk juga Malaysia. Dalam rapat tersebut, Jokowi bertanya-tanya alasan harga obat menjadi mahal. Namun industri farmasi tidak kunjung maju. Padahal seharusnya tingginya harga obat membuat pendapatan industri farmasi naik dengan cepat. Budi Gunadi berpendapat mahalnya harga obat dan juga alat kesehatan dalam negeri tidak terlepas dari kebijakan perpajakan atau tax policy. Budi lantas mencontohkan sejumlah kebijakan pajak yang tidak berpihak pada industri di dalam negeri. Pemerintah tidak mengenakan bea masuk untuk impor barang
alat kesehatan seperti USG, namun mengenakan bea masuk 15% jika mereka mengimpor bahan baku untuk dirakit di dalam negeri. Kebijakan pajak menurutnya juga harus dibuat lebih efisien dan lebih sederhana lagi, namun tidak mengganggu pendapatan pemerintah. PBB menceritakan warga Gaza yang kini hidup dalam pengungsian. Pemirsa, Koordinator Kemanusiaan PBB untuk Gaza pada Selasa 2 Juli mengatakan sebanyak 1,9 juta orang atau sekitar 80% lebih dari populasi Gaza saat ini harus hidup mengungsi. Mereka pun mengaku sangat prihatin dengan adanya laporan dari Israel yang mengeluarkan perintah evakuasi baru. Untuk warga di Khan Younis, Gaza Selatan, PBB pun memperkirakan ada lebih kurang 250.000 warga Gaza yang terkena dampaknya. Mereka meninggalkan daerah-daerah di Gaza atas perintah dari militer Israel dan juga beberapa bagian dari Khan Younis dan Rafah yang memiliki total populasi sekitar 2,4 juta jiwa. Kemudian, Koordinator PBB untuk Gaza, Sigrid Kaag, kepada Dewan Keamanan PBB pun menegaskan, perang tidak hanya menciptakan krisis kemanusiaan saja, dan yang paling mendalam di jalur Gaza. Menurutnya pembukaan penyeberangan baru, terutama di selatan Gaza, diperlukan untuk mencegah bencana kemanusiaan. Ia juga mengatakan penyeberangan Rafah antara Gaza dan Mesir harus dibuka kembali, dan juga memohon kepada masyarakat internasional untuk berbuat lebih banyak lagi agar mendanai upaya-upaya bantuan. Sigrid Kaag menyebut volume bantuan yang masuk ke Gaza telah menurun secara signifikan sejak dimulainya operasi Israel di Rafah. Kemudian juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan perintah kemarin untuk mengevakuasi dengan luas 117 km persegi di Khan Younis dan Gubernuran Rafah berlaku untuk sepertiga wilayah di jalur Gaza, menjadikan perintah terbesar sejak Oktober 2023 yang lalu.